Halo, selamat siang anak-anak. Hari ini kita bertemu kembali dalam materi selanjutnya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian semua sehat? Ibu doakan ya, kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Tetap tinggal di rumah, tetap belajar dari rumah, dan tetap sehat. Oke, sekarang kita lanjutkan materi kita yang terakhir, yaitu pada topik bahasan mencetak laporan keuangan. Nah, untuk bahasan mencetak laporan keuangan ini sudah Ibu berikan ke kalian jurnal penyesuaian, di mana jurnal penyesuaian ini nanti kita perlukan untuk membuat laporan keuangan kita menjadi bisa digunakan. Kita mulai masuk ke program Mayop. Kita langsung buka pada bagian account, kemudian record journal entry. Nah, ada 4 jurnal penyesuaian yang akan kita masukkan, yang terdiri dari dokumen nomor 25, 26, 27, dan 28. Kita masukkan mulai dari dokumen nomor 25. Dokumen nomor 25, di sini nomornya bisa kita biarkan seperti ini, kemudian tanggalnya yang perlu kita ganti, tanggal 31 Desember 2017. Kemudian menunya itu bisa kita isi penyesuaian dokumen nomor 25. Nah, di sini dokumen nomor 25 ini adalah untuk penyesuaian rekening koran yang telah diterima dari Bank Mandiri. Jadi pada soal PT Quadra Putra ini kita diberikan rekening koran oleh Bank Mandiri, kemudian dengan informasi-informasi berupa interest revenue, pendapatan bunga, kemudian ada potongan pajak PPh pasal 4 ayat 2, dan ada biaya administrasi bank. Jadi kita langsung masukkan yang pertama, itu adalah interest revenue. Kita masukkan interest revenue itu sama dengan interest income. Kita gunakan di sini, kita masukkan sebesar 4 juta pada bagian kredit. Kemudian berikutnya di bawahnya itu ada pemotongan PPh pasal 4 ayat 2. Itu adalah sebesar 800.000. Kemudian di bawahnya itu ada bank service charge sebesar 100.000, dan sisanya yang masuk ke kas itu adalah sebesar 3.100.000 rupiah. Nah, jadi seperti ini jurnalnya, bisa kalian lihat di sini. Sudah jelas? Kalau sudah jelas, ini bisa kita cek jurnalnya, Ctrl R. Oke, kalau sudah bisa langsung kalian record. Nah, berikutnya penyesuaian dokumen nomor 26. Nilainya sama seperti tadi, penyesuaian dokumen nomor 26. Akunnya kita masukkan. Yang pertama yaitu untuk penyesuaian office supplies, itu adalah pada other operational expense. Kalian cari di sini beban office supplies-nya, kalau tidak ada kita masukkan ke other operational expense. Itu adalah sebesar 3 juta. Lawannya itu pada akun office supplies, pada bagian kredit sebesar 3 juta. Kemudian yang kedua untuk beban sewa, rent expense. Nah, itu adalah sebesar 5 juta. Lawannya adalah pada prepaid rent sebesar 5 juta di kredit. Begitu juga untuk asuransi, itu adalah pada insurance expense sebesar 1.250.000.
lawannya pada prepaid insurance sebesar 1.250.000. Nah, yang keempat itu adalah bad debt expense untuk penyesuaian taksiran kerugian piutang. Sesuai dengan hasil perhitungan didapat jumlah sebesar 21.747.800. Nah, taksiran kerugian piutang ini adalah sebesar 5% dari saldo piutang dagang per 31 Desember 2017. Jadi kalian buka dulu saldo piutang dagang per 31 Desember 2017. Kemudian kalian hitung nilai 5%-nya. Setelah itu kalian lihat juga saldo pada akun allowance of doubtful debt, saldo pada cadangan kerugian piutang di sana. Nah, saldo pada allowance doubtful debt ini, angka akhirnya haruslah sesuai dengan 5% dari saldo piutang dagang, sehingga diperoleh angka sebesar 21.747.800. Kalau sudah, bisa kita record. Lanjut ke penyesuaian nomor 27. Penyesuaian nomor 27 ini adalah untuk penyesuaian pada 4 penyesuaian yang akan kita masukkan di sana. PPh 25 pada penyusutan, gaji yang masih harus dibayar, dan utilitas. Nah, yang pertama itu adalah prepaid income tax artikel 25. Itu kita buka akunnya sebesar Rp4.400.000. Nah, jadi penyesuaian ini merupakan penyesuaian untuk angsuran PPh 25. Jadi angsuran pajak tahunan yang akan dibayar tiap bulan oleh perusahaan itu masuk ke merupakan kategori dari PPh pasal 25. Jadi itu dibayar setiap bulan, dan untuk bulan sekarang itu akan dibayar tanggal 10 Januari 2018. Jadi baru dibayar beban bulan Desember itu baru akan dibayarkan pada bulan Januari tanggal 10, sehingga kita catat pada prepaid terlebih dahulu. Sebesar Rp4.400.000. Kemudian prepaid income tax, lawannya itu adalah ada income tax payable. Income tax payable, nah, pasal 25 atau 29, Rp4.400.000. Nah, nantinya nilai yang tertera pada prepaid income tax Art 25 ini akan digunakan sebagai dasar untuk membayar pajak tahunan yang harus dibayar oleh perusahaan yang masuk kategori pasal 29. Nah, berikutnya adalah penyusutan kendaraan. Itu sebesar 9.375.000 pada akumulasi penyusutan kendaraan. Jumlah yang sama. Kemudian berikutnya equipment, depreciation expense sebesar 4.375. Itu juga pada akumulasi penyesuaian equipment. Kemudian berikutnya itu adalah ada gaji yang masih harus dibayar. Jadi gaji bulan Desember yang akan dibayar bulan depan sebesar 10 juta rupiah. Kemudian dimana yang menjadi yang akan dibayarkan itu adalah sebesar 9.500.000, dan sisanya itu adalah untuk pajak yang harus dibayarkan, yaitu utang pajak PPh 21 sebesar Rp500.000. Kemudian yang terakhir itu untuk utilitas, yaitu biaya listrik di sini sebesar Rp3.300.000. Kemudian ada telepon and internet expense, ini sebesar Rp3.850.000.
kita catat pada expense payable. Jadi biaya yang masih harus dibayar. Nah, seperti ini. Ini adalah penyesuaian untuk bisa kita kontrol error. Kalian bisa cek di sini. Inilah tampilan dari jurnal penyesuaian nomor 27. Kalau sudah, oke, kemudian kita record. Nah, yang terakhir adalah penyesuaian dokumen nomor 24. Penyesuaian dokumennya ini ada dua di sana. Yang pertama untuk penyesuaian VAT atau value added tax atau PPN, PPN income dan PPN outcome. Ini penyesuaiannya yang pertama, yaitu tujuan dari penyesuaian ini adalah untuk mengenolkan saldo VAT out, mengenolkan saldo VAT in, kemudian selisihnya kita taruh pada VAT payable. Ya, jadi itu prinsip sederhana untuk membuat penyesuaian, sehingga kalian tidak usah bingung membuat penyesuaian pada PPN 2310. Nah, angka-angka ini bisa kalian lihat pada saldo akun buku besar yang tadi sudah sempat kita buka. Ini adalah VAT payable. Nah, selisihnya kita taruh pada VAT payable sebesar 10.480. Nah, berikutnya yaitu penyesuaian yang terakhir untuk menyesuaikan pajak penghasilan atau PPh badan. Nah, untuk menghitung PPh badan ini, dimana menggunakan Undang-Undang Pajak tahun 2010 sebesar 25%, dikali 50% lagi karena penghasilan brutonya masih di bawah 4,8 miliar. Jadi angka yang didapatkan itu adalah yang pertama, income tax expense itu adalah sebesar 441.982.500. Kemudian yang sudah dibayar itu ada pada prepaid income tax Art 25 itu sebesar 52.800.000. Kemudian, nah, ini yang akan dibayar tahun depan paling lambat tanggal 31 Maret 2018 itu adalah income tax payable Art 25. Nah, ini ada selisihnya. Jadi nilai ini akan dibayar oleh perusahaan 389.182.500 pada tahun depan, yaitu pada tahun 2018 saat mereka melaporkan perhitungan PPh badan untuk tahun 2017. Coba kita lihat jurnalnya. Tampilan jurnalnya seperti ini. Sudah bisa kita oke, kemudian kita record. Nah, kita sudah selesai memasukkan 4 dokumen penyesuaian menu report. Nah, di sini sudah tersedia beraneka macam laporan yang bisa kalian lihat sesuai dengan kepentingan apa yang akan kita perlukan. Tersedia banyak laporan di sini. Di banking juga ada banyak laporan bisa kalian lihat. Kemudian di sales sekian banyak laporan, laporan saldo awal, saldo piutang, saldo akhir piutang, saldo akhir utang, kemudian persediaan, semua tersedia di sini. Nah, kita buka yang pertama itu tentu kita buka terlebih dahulu neraca saldo akun buku besar. Report, index to report, kemudian kita buka standar balance sheet untuk melihat tampilan laporan neraca. Customize Desember sudah display. Nah, ini adalah tampilan neraca per tanggal 31 Desember 2017. Berikutnya, untuk melihat laporan laba rugi, kita buka profit and loss accrual. Customize dulu, lihat dari bulan Januari sampai dengan Desember. Kita tampilkan. Nah, ini adalah tampilan dari
laporan laba rugi atau profit and loss statement selama tahun 2017. Kemudian laporan berikutnya kita juga bisa melihat laporan arus kas lewat banking, kemudian statement of cash flow. Display ini adalah tampilan statement of cash flow selama tahun 2017. Nah, berikutnya untuk melihat saldo piutang maupun utang, kita bisa buka menu sales, kemudian lihat pada customer sales summary, display. Nah, ini adalah tampilan dari laporan saldo piutang yang dimiliki oleh PT Quadra Putra per tanggal 31 Desember 2017. Sedangkan untuk utang, saldo utang bisa kita lihat di sini, ada purchase summary. Nah, ini adalah tampilan dari nilai saldo akhir utang. Untuk melihat persediaan, bisa lewat menu inventory, kemudian item register summary, display. Nah, ini adalah tampilan dari saldo persediaan pada tanggal 31 Desember 2017. Nah, laporan yang lain bisa kita lihat lewat menu yang lainnya juga. Lagi yang kurang, nah, untuk melakukan cetak laporan keuangan, kalian bisa gunakan menu di bawah ini. Nah, untuk mencetak bisa langsung kalian print di sini, atau untuk menyimpan bisa kalian gunakan menu send to. Kalian bisa menyimpan dalam bentuk berbagai format. Nah, demikian yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Demikian pemaparan materi yang bisa Ibu sampaikan pada siang hari ini. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Sampai jumpa.